Tans materi. Materi aplikasi sistem keuangan desa, Siskeudes. Daftar isi. Daftar isi 1. Bab 1 Setting Admin 3. A. Instalasi, operating system dan perangkat keras 3. B. Setting konfigurasi komputer dan Siskeudes 4. C. Database dan sistem koneksi data 6. D. Parameter Siskeudes 9. E. Alur pelaksanaan aplikasi Siskeudes 23. Bab 2 Perencanaan, Penganggaran dan Saldo Awal 25. A. Penjelasan menu perencanaan 25. 1. Petunjuk pengoperasian 26. 2. Pelaksana kegiatan anggaran 28. 3. Visi dan misi desa 29. 4. RPJM desa 31. 5. Laporan perencanaan 36. B. Penjelasan menu penganggaran 39. 1. Kegiatan 39. 2. Pendapatan 43. 3. Pembiayaan 145. 4. Belanja 46. 5. Pembiayaan 251. C. Pembuatan saldo awal oleh desa 54. 1. Saldo awal 54. 2. Posting data anggaran oleh kabupaten 60. 3. Anggaran kas desa 63. 4. Cetak peraturan APB desa 65. Bab 3 Modul penatausahaan 68. A. Penjelasan modul penatausahaan 68. 1. Penerimaan desa 68. 2. Mutasi kas 76. 3. SPP kegiatan 80. 4. Pencairan SPP 88. 5. SPJ Panjar kegiatan 91. 6. Pengembalian sisa Panjar 93. B. Penyetoran pajak 95. 1. Output dana desa 100. Bab 4 Modul pelaporan, perubahan anggaran, anggaran lanjutan jurnal penyesuaian 106. A. Pelaporan desa ke kabupaten kota 106. B. Laporan-laporan yang dapat dicetak pada rilis 2/06/109. 1. Laporan parameter 110. 2. Laporan perencanaan 110. 3. Laporan penganggaran 111. 4. Laporan penatausahaan 111. 5. Laporan pertanggungjawaban 112. 6. Laporan kompilasi Pemda 113. 7. Laporan monitoring Pemda 113. 8. Cetak laporan pertanggungjawaban sesuai kode posting 114. 9. Cetak draft 114. 10. Cetak laporan sesuai kode posting 114. C. Perubahan anggaran 115. D. Anggaran lanjutan 119. E. Jurnal penyesuaian 123. 1. Jurnal balik persediaan 123. 2. Jurnal penyesuaian reklasifikasi aset tetap 125. 3. Jurnal penyesuaian aset tetap yang berasal dari hibah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota 127. Bab I Setting Admin. Instalasi, operating system dan perangkat keras. Sebagaimana versi sebelumnya, aplikasi Siskeudes 2.0.6 menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Diharapkan pengguna aplikasi yang masih offline menginstal aplikasi Microsoft Access dengan objek runtime pada laptopnya. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil.
sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database Microsoft Access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQL Server hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Standar minimum untuk database SQL Server menggunakan SQL Server versi 2008 R2. Operating system saat ini yang dipakai dalam penggunaan aplikasi Cisco UDES adalah Windows versi 7 ke atas, 10 atau 11 optimal, 64 bit di mana operating system yang lain masih belum dapat berjalan optimal dan harus menginstal virtual machine untuk OS lain pada laptop komputer tersebut. Syörat Perankat Keras Yang direkomendasikan dalam penggunaan Cisco UDES saat ini. Offline, Perankat dengan RAM 8 GB dan CPU terbaru 8 Core 2 GHz. Online, Perankat dengan RAM 8 GB dan CPU terbaru 12/16 Core 3 GHz. Setting konfigurasi komputer dan Cisco UDES. Sehubungan dengan adanya kalkulasi perhitungan tertentu dan parameter yang berhubungan dengan tanggal komputer, setting konfigurasi kalender pada control panel Windows harus disetting dengan format tanggal menurut format yang berlaku di Indonesia yaitu DD, MM, YY. Format kalender komputer yang tidak sesuai menyebabkan error pada saat preview laporan dan perhitungan tidak akurat. Tata caranya bisa melalui klik kanan pada jam dan tanggal Adjust Date Time, pilihkan region, Indonesia, maka harusnya apabila perangkat terkoneksi dengan internet, format date, month, year akan disesuaikan. Adjust date and time, teks format yang didukung pada regional format adalah English, Indonesia. Setting konfigurasi pada Cisco UDES. Nomor TBP, STS, SPP, SPJ, kwitansi dan mutasi, SSP, jurnal otomatis, untuk penomoran dokumen otomatis. Menggunakan fitur SBU, apabila parameter SBU diatur maka desa bisa menggunakannya di penganggaran. Kunci BOP 30% saat posting, mengunci belanja operasional berdasarkan perhitungan pada parameter operasional yang masuk ke dalam porsi 30%, apabila lebih dari 30% tidak bisa diposting. SPP Panjar tidak digunakan, mematikan menu SPP Panjar semua desa dalam satu database. Database dan sistem koneksi data. Koneksi database harus dilakukan pada saat pertama kali aplikasi digunakan. Koneksi database disimpan dalam file config ini pada folder aplikasi Cisco UDES. Koneksi database secara default menggunakan tab koneksi Microsoft Access Database dan SQL Server seperti tampak pada gambar berikut. MS Access, SQL Server. Langkah-langkah koneksi. Klik database koneksi, pilih database yang diaktifkan, pilih koneksi. Tes, simpan, keluar. Contoh offline. Contoh online. Pemilihan penggunaan database untuk aplikasi Cisco UDES perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing. Untuk daerah yang mempunyai kendala jaringan dan perangkat yang tidak support, dapat menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database Access ini. Sedangkan bagi daerah yang menggunakan skema single database online real-time, dan ketersediaan perangkat disarankan untuk menggunakan database SQL Server. Pada interface koneksi data tersedia dua pilihan opsi koneksi, via ODBC, Open Database Connectivity, atau Direct Access. Dengan koneksi via ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke driver MS Access akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem operasi Windows. Sedangkan Direct Access pembacaan file langsung dilakukan pada file database yang bersangkutan. Penggunaan opsi koneksi ODBC mengharuskan sistem komputer terinstal. Microsoft Jet ULADB 4.0 pada Microsoft Office 2000 hingga 2003.
sehingga untuk komputer yang tidak terinstall Microsoft Office 2003 tidak dapat menggunakan fitur ini. Apabila ingin tetap menggunakan fitur ini adalah dengan cara menambahkan instalasi Microsoft Office Access 2003 atau Access Database Engine. Secara teknis penggunaan opsi via ODBC lebih disarankan dan lebih menjamin keamanan data dari kerusakan, korup, dan dapat digunakan pada mode multi-user dengan cara melakukan sharing folder database, data update, MD. Penggunaan opsi Direct Access membuat aplikasi langsung melakukan pembacaan file pada database keuangan desa. Opsi ini digunakan apabila dalam komputer tidak tersedia Microsoft Jet OLED 4.0 untuk MDB, pada komputer yang hanya terinstall Microsoft Office 2007, 2010 atau 2013. Penggunaan opsi ini tidak disarankan karena pada kondisi tertentu dapat menyebabkan permasalahan seperti komputer lambat, low memory atau komputer yang terinfeksi virus dapat membuat database rusak atau korups. Penggunaan opsi ini hanya untuk single user atau dengan kata lain hanya untuk komputer PC atau laptop secara standalone, tidak menggunakan jaringan. Parameter Cisco UDES. Pengisian menu data umum Pemda adalah proses pertama yang harus dilakukan. Tanpa pengisian data umum Pemda, maka akan ada beberapa proses yang tidak dapat dilakukan serta dalam output laporan yang tidak dapat terinformasi secara lengkap. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa parameter data umum Pemda dikelola oleh administrator Satgas pada tingkat kabupaten kota. Pemerintah desa tidak diperbolehkan melakukan pengubahan atau penambahan tanpa izin dari administrator pada tingkat kabupaten kota. Parameter umum terdiri dari parameter data umum Pemda. Menu data umum Pemda digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi Cisco UDES, seperti nama Pemda, alamat, ibu kota, nama kepala daerah, dan tahun anggaran. Langkah-langkah pengisian data umum Pemda adalah sebagai berikut. Pilih parameter equals data umum Pemda. Klik pada tombol. Selanjutnya isi data di bawah ini dan diakhiri dengan tombol sebagai contoh. Nama Pemda, Pemerintah Kabupaten Simulasi. Ibu kota, Simulasi. Alamat, JL Raya Simulasi nomor 12. Menu parameter data umum Pemda pada kolom isian, nama Pemda, tidak dapat diganti karena telah dikunci dengan kode provinsi dan kode kabupaten kota beserta tahun anggaran. Hal ini terkait dengan monitoring pengguna aplikasi Cisco UDES secara berjenjang dan kepentingan kompilasi data keuangan desa secara nasional. Kode provinsi dan kabupaten kota yang digunakan dalam aplikasi Cisco UDES mengacu pada kodifikasi wilayah yang tercantum dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 yang saat ini sudah diperbarui dengan Kepmendagri Nomor 101.1.6117 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Administrasi Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Parameter Kecamatan dan Desa. Kode kecamatan dan desa terdiri dari 2 digit kode kecamatan dan 4 digit kode desa dengan format 000000. Kode kecamatan dan desa dimasukkan sesuai dengan urutan yang ada dalam Permendagri atau Kepmendagri yang terbaru. Referensi kegiatan. Referensi kegiatan terdiri dari 2 digit kode bidang, 2 digit kode subbidang, dan 2 digit kode kegiatan dengan format pukul 00. Kode bidang diisi dengan 2 digit kode bidang kewenangan yang dilimpahkan ke desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Parameter kode kegiatan yang boleh dilaksanakan oleh desa dibakukan sesuai dengan yang berlaku di pemerintahan daerah yang bersangkutan. Kode kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan yang ada,
dirumuskan oleh OPD teknis yang berhubungan dengan desa dan dibakukan dalam Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai pedoman penyusunan APB desa. Penyusunan daftar kegiatan yang boleh dilaksanakan oleh desa disesuaikan dengan kewenangan dan tetap memperhatikan peraturan yang lebih tinggi, seperti Permendes PDTT, Permenkeu dan Permendagri yang mengatur masalah keuangan desa. Kode bidang dan subbidang sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 serta tambahannya terlampir disampaikan pada file lampiran Permendagri, surat penambahan kode rekening dan kegiatan serta PTO pengelolaan keuangan desa. Untuk membuka parameter bidang, subbidang dan kegiatan lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pilih parameter gleich referensi kegiatan. Pengguna aplikasi SIS-Keudis tidak dapat melakukan perubahan data bidang sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tersebut di atas, kecuali apabila terdapat perubahan peraturan dimaksud. Kode subbidang dan kode kegiatan digunakan menginput jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa sesuai regulasi dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa. Untuk keseragaman dan keselarasan dalam kodifikasi, kode dan nama bidang subbidang kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa agar mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada Permendagri 20/2018. Bidang dan subbidang tidak diperkenankan untuk diubah, karena sudah ditetapkan dalam Permendagri 20/2018. Sedangkan untuk kegiatan dapat ditambahkan dari daftar yang tercantum sesuai dengan kebutuhan daerah, disahkan dalam Perbuk, mulai kode 90 sampai dengan 99 untuk setiap subbidangnya. Daftar kegiatan menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama. Kodifikasi bidang subbidang kegiatan yang ada dalam aplikasi SIS-Keudis diinput sesuai pengaturan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk melihat data kegiatan pada masing-masing bidang dapat dilakukan dengan melakukan double klik pada nama bidang, subbidang dan kegiatan sehingga tampak daftar nama kegiatan yang ada dalam bidang dimaksud. Referensi sumber dana. Menu referensi sumber dana digunakan untuk melakukan penginputan data sumber dana. Kode sumber dana diberi singkatan dengan 3 digit huruf. Jenis-jenis sumber dana terdiri dari pendapatan asli desa, PED, alokasi dana desa, ED, dana desa, DDS, penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, PBH, penerimaan bantuan keuangan kabupaten kota, PBK, penerimaan bantuan keuangan provinsi, PBP, swadaya masyarakat, SWD, dan pendapatan lain-lain, PDL. Langkah-langkah untuk melihat referensi sumber dana adalah: pilih parameter referensi sumber dana. Untuk melakukan penginputan, pengubahan dan penghapusan referensi sumber dana sekarang sudah tidak bisa dilakukan lagi kecuali dari admin pusat, Kemendagri, BPKP. Rekening anggaran pendapatan de belanja desa. Menu rekening APB desa digunakan untuk melakukan pengelolaan data rekening APB desa. Terdiri dari 4 level data yang meliputi akun, kelompok jenis, objek, dan rincian objek. Pengguna aplikasi tidak diperbolehkan melakukan perubahan kodifikasi karena telah diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, Surat Edaran Penambahan Kode serta PTO. Penambahan kode rekening dilakukan dengan masuk ke menu parameter rekening APB desa, lalu isikan. Pada tab akun klik 2X masuk ke tab jenis lalu pilih juga akunnya dengan klik 2X. Pada akun objek saat ini sudah tidak bisa ditambahkan, dikunci oleh admin pusat, namun Anda dapat melihat apakah saldo normal sudah sesuai, belum. Masuk ke rincian silahkan klik tambah, isikan objek hanya dengan kode akhiran 9099 mengacu pada Perbuk Pengelolaan Keuangan Desa masing-masing. Parameter Standar Satuan Harga.
Parameter standar satuan harga digunakan untuk memasukkan data standar harga yang dijadikan acuan bagi desa pada saat menyusun APB desa. Untuk mempermudah implementasi, standar harga dibuat pada masing-masing objek belanja. Data standar harga diisi oleh administrator kabupaten kota sesuai dengan harga yang berlaku di kabupaten kota setempat. Mengingat kondisi geografis yang cukup variatif pada beberapa daerah, besaran harga satuan tidak dikunci pada saat penginputan data RAB. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penambahan atau perubahan data standar satuan harga adalah sebagai berikut. Pilih menu parameter equals standar satuan harga. Sehingga tampak tampilan form sebagai berikut. Masuk ke jenis dan objek dari suatu akun untuk memilih standar satuan harga apa pada akun tersebut yang ingin diatur pada Siskeudes, mengacu ke peraturan Bupati Wali Kota mengenai standar satuan harga ataupun pengelolaan keuangan desa pada lampirannya. Parameter output kegiatan dana desa. Output kegiatan dana desa digunakan untuk menginput data referensi jenis output kegiatan dana desa beserta satuan yang dipakai dalam menyusun APB desa. Output kegiatan dana desa ini sudah tercantum seperti yang di Permendagri 20/2018. Apabila pemerintah kabupaten kota menambahkan kegiatan dengan kode 90 SD 99 maka output kegiatan dana desa ini harus ditambahkan sesuai dengan kegiatan yang sudah ditambahkan oleh pemerintah kabupaten kota. Untuk menginput data output kegiatan dana desa, klik menu parameter output kegiatan dana desa. Klik tambah untuk menambahkan referensi, masukkan kode, uraian output, serta satuan yang digunakan, klik simpan jika telah selesai, sehingga tampak form isian berikut. Parameter referensi peraturan. Parameter referensi peraturan digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun rancangan peraturan desa APB desa, peraturan kepala desa penjabaran APB desa, peraturan desa perubahan APB desa, dan peraturan desa pertanggungjawaban APB desa. Peserta dapat menambahkan, mengubah atau menghapus klausul menimbang dan mengingat dalam peraturan desa atau peraturan kepala desa melalui fitur ini. Hasil printout peraturan ini berupa file Microsoft Word yang bisa diedit menyesuaikan dengan keperluan desa. Sehingga menu ini dapat dibuka untuk user operator. Parameter belanja operasional. Parameter mapping belanja operasional digunakan untuk meregister kegiatan yang masuk dalam kelompok belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam PP 11 tahun 2019 pasal 100 huruf B. Kegiatan yang diregister dalam parameter ini akan dikelompokkan sebagai belanja operasional dan dihitung porsinya dari total APB desa. Aplikasi tidak melakukan penguncian posting di atas 30% sebagaimana dimaksud dalam PP 11 pasal 100. Aplikasi ini hanya memberikan informasi terjadi pelampauan porsi belanja operasional APBDes 30 pada saat akan diposting. Untuk melihat data kegiatan operasional rutin klik menu parameter. Equals belanja operasional sehingga tampak form ijen berikat. Parameter mapping korolari. Parameter korolari digunakan untuk mencatat kapitalisasi belanja modal ke dalam aset secara otomatis. Kode rekening belanja modal yang menghasilkan aset secara otomatis akan menambah nilai aset pada laporan kekayaan milik desa. Untuk melihat data mapping korolari klik menu parameter mapping korolari, tampak form sebagai berikut. Pola hubungan belanja modal dengan aset pada laporan kekayaan milik desa. Laporan aset dapat dilihat dalam laporan berikut. Parameter rekening bank desa. Parameter rekening kas desa digunakan untuk meregistrasi nomor rekening bank di mana uang kas desa ditempatkan. Sesuai dengan kebijakan single account, hanya satu rekening bank yang dapat diregistrasi dalam aplikasi Siskeudes. Jika desa memiliki lebih dari satu rekening, maka hanya satu rekening kas yang diakui sebagai rekening kas desa, sedangkan rekening lainnya dianggap sebagai rekening temporer atau rekening penampungan sementara. Saat ini pengisian rek kas desa sudah langsung mengunci pada kode 1102.
Alur pelaksanaan aplikasi Siska UDES. Bab 2 Perencanaan Penganggaran de Saldo Awal. Penjelasan menu perencanaan. Install aplikasi dilakukan untuk komputer yang sebelumnya belum pernah terpasang Siska UDES. Apabila sudah pernah diinstal maka cukup dilakukan copy paste pada folder di mana aplikasi berada. Cara untuk melakukan install aplikasi dan pemasangan database sistem keuangan desa dapat dilihat pada disk installer aplikasi Siska UDES atau cukup copy paste folder dan bisa jalankan aplikasi melalui klik kanan, Run as Administrator. Modul perencanaan digunakan untuk memasukkan data RPJM desa dan RKP desa. Data yang harus diisikan meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran desa sesuai RPJM desa yang telah disusun. Sebelum melakukan penginputan data RPJM desa dan RKP desa, terlebih dahulu harus memasukkan data umum desa. Petunjuk Pengoperation. Diisi dari menu data entry perencanaan, data umum dan RPJM desa, pilih desa, kecamatan, desa, data umum desa. Klik pada tombol tambah dan diakhiri dengan tombol simpan atau betul. Konto data umum desa. Data simulasi. Tahun 2024. Nama desa, Pemerintah Desa Simulasi. Nama Kepala Desa, Jaya Supina. Jabatan, Kepala Desa. Status APB Desa, AWOL. Nomor RKP Desa, 02. Tanggal RKP Desa, // Nomor Perds Pertanggungjawaban, XXXXXXXXXXX. Nama Sektes Sudarsono. Jabatan Sektes Sekretaris Desa. Nama Khaur Koyangan, Devi Wulandari. Jabatan Khaur Koyangan, Khaur Koyangan. NPWP Khaur Koyangan. 00 bis 000.000.0 bis 000.000. Ibu kota desa, Dusun Simulasi. Topology Desa, Pertambangan/Galian. Tipologi yang bisa di saat ini. Persawahan. Perladangan. Perkebunan. Peternakan. Nelayan. Pertambangan Galian. Kerainan der Industrie kecil. Industrie sedang dan besar. Jasa dan perdagangan. Pariwisata. Pelaksana Kegiatan Anggaran. Pelaksana kegiatan anggaran merupakan menu untuk menginput data perangkat desa yang nantinya terkait dengan pelaksana kegiatan anggaran. Data simulasi. No. Jabatan. Nama. 1. Kasih Pemerintahan. Agus Yudianto. 2. Kasih Pelayanan. Irma Lorenza. 3. Kasih Kesejahteraan. Rudy Hartati. 4. Kortu dan Umum. Ari. 5. Korperenkanan. Rina Octaviana. Untuk mengisi pelaksana kegiatan anggaran, klik tab Pelaksana Kegiatan. Klik tombol tambah, nomor ID akan otomatis terisi oleh aplikasi, selanjutnya isi nama dan jabatan pelaksana kegiatan anggaran. Klik tombol simpan. Ulangi sampai seluruh perangkat desa terisi seluruhnya. Visi dan Misi Desa. Menu visi misi desa digunakan untuk melakukan penginputan data perencanaan pemerintah desa seperti visi, misi, tujuan, sasaran desa. Data simulasi. Input data visi. Visi Desa Latihan tahun 2023-2028 adalah terwujudnya desa latihan yang makmur dan sejahtera. Misi 01. Mujajudkan Sarana Prasarana Desa Yang Memadai. Tujuan 01. Terwujudnya Sarana Jalan Yang dapat mendukung perekonomian warga desa. Sasaran 01. Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai. Sasaran 02.
Tersedianya Jalan Lingkungan yang Baik. Tujuan 02. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Memadai. Sasaran 01. Terciptanya kegiatan belayar menggayar bisa berjalan dengan lancar. Nomor RPJM Desa 9. Untuk melakukan input data bidang dan kegiatan, lakukan langkah-langkah berikut ini. Click menu data entry equals, Parenkanon equals, data umum dan ARPJM Desa. Pilih desa gleich nama kecamatan kemudian pilih nama desa. Klik visi misi gleich pilih tombol visi sehingga terbuka tab visi. Click tamba untuk memulai penjian. ISI tahan berlaku, Urayan visi, no RPJM Desa, TGL ARPJM Desa. Klik tombol bila sudah selesai, sehingga tampak izin formular berikut. Klik tab misi. Klik tamba untuk memulai penjian. ISI code misi de uraya misi. Klik tombol simpan bila sudah selesai. Double-klik nomor misi yang sudah disimpan atau klik tab tujuan. Klik tamba untuk memulai penjian. ISI code tujuan dan urayan tujuan. Klik tombol bila sudah selesai. Double-klik nomor tujuan yang sudah disimpan atau klik tab sasaran. Klik tamba untuk memulai penjian. ISI code tujuan dan urayan tujuan. Akhiri dan klik tombol bila sudah selesai. Cetak visi misi desa yang telah dibuat. ARPJM Desa. Menu RPJM Desa digunakan untuk melakukan penginputan data perencanaan pemerintah desa seperti bidang, subbidang, kegiatan, dan rincian dana indikatif. Data simulasi. Bidang. Pelaksanaan Pembangunan Desa. Subbidang. Pendidikan. Kegiatan. Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan, Pengadaan Sarana /Prasarana /alat. Peraga edukatif, APE, paut KTP KTK KTPQ madrasah non-formal milik. Desa. Sasaran Renstra. Terciptanya kegiatan belayar menggayar bisa berjalan dengan lancar. Lokasi. Desaladahan. Keluaran. Sasaran /manfaat. Terbangunnya gedung paut. Masyarakat desa. Katarangan. Jumlah penerima manfaat, 3,000 orang laki-laki, 3,000 orang perempuan dan 100 RTM. No. Tichen. Volume. Satuan. Biaya, RP. Pelaksana. Sumber. Dana. Waktu. Malaidan. Selesai. 1. I. 2. Unit. 153.152.000. Kasi. Kesejahteraan. DDS. For Bulan. 2 February. 2023 Est. D31. May 2023. 2. 2. 1. Unit. 80.000.000. Kasi. Kesejahteraan. DDS. For Bulan. For May 2024 SD 31 Augustus 2024. Untuk melakukan input data bidang, sub-bidang dan kegiatan lakukan langkah-langkah berikut ini. Click menu data entry equals, Parenkanon equals, data umum dan ARPJM Desa. Pilih desa gleich nama kecamatan kemudian pilih nama desa. Pilih RPJM Desa equals, pilih tombol bidang sehingga terbuka tab bidang. Klik tamba untuk memulai penjian. Pilih tanda elipsis pada isian kode untuk memilih kode bidang dan nama bidang.
Isikan seluruh bidang untuk menampung sub-bidang dan kegiatan yang akan disusun untuk RPJM Desa. Klik tombol bila sudah selesai, sehingga tampak izin bidang berikut. Kemudian lanjutkan dengan double klik pada nomor bidang yang sudah disimpan atau klik tab sub-bidang. Klik tambah untuk memulai penjelasan. Pilih tanda ellipsis untuk memulai kode sub-bidang. Klik tombol simpan bila sudah selesai. Kemudian untuk mengisi kegiatan, lakukan double klik nomor sub-bidang yang sudah disimpan atau klik tab kegiatan. Pilih tanda untuk memilih kode kegiatan, pilih sasaran Renstra, isi lokasi, keluaran, sasaran, manfaat dan pelaksanaan. Klik tombol bila sudah selesai. Selanjutnya, double klik nomor kegiatan yang sudah disimpan atau klik tab. Dana indikatif. Klik tambah untuk memulai penjelasan. Isi tahun, lokasi, volume, sasaran wanita, sasaran pria, sasaran ATM, pelaksana, sumber dana, biaya, waktu, mulai hingga selesai kegiatan, dan Pola kegiatan. Alengi penjelasan kegiatan dan hanya sesuai dokumen RKP Desa. Akhiri dan klik tombol bila sudah selesai. Sitak hasil rencana kerja pemerintah desa yang telah dibuat. Catatan penting. sasaran dapat disesuaikan dengan keadaan di lapangan yang diambil dari isian sasaran pada visi misi. Mengisi jumlah proyeksi anggaran dalam RKP maka masuklah ke dalam tabulasi dana indikatif. Isikan data yang sesuai dan pada bagian tahun isikan tahun sesuai dengan masa pemerintahan misal pada visi tadi tertulis 2019 SD 2024 maka selama 6 tahun anggaran tahun 2023 masuk pada masa tahun kelima, Anda dapat mencontoh isian data seperti di atas. 2023 SD 2028 maka tahun 1 adalah 2023 tahun 2 adalah 2024. Bagaimana menginput RPJM Desa? Silahkan coba isikan tahun 1 SD 6 pada dana indikatif terlebih dahulu lalu kembali pada tabulasi kegiatan dan tekan tombol cetak, atau dapat mencetak pada menu laporan perencanaan RPJM Desa. Jumlah rupiah akan terjumlah apabila diisi pada tiap tahunnya. Laporan perencanaan. Menu laporan perencanaan digunakan untuk mencetak output proses perencanaan. Menu ini terdapat pada kelompok menu laporan dengan cara melakukan klik menu laporan perencanaan, sehingga tampak menu sebagai berikut. Langkah-langkah penstakan laporan penganggaran adalah sebagai berikut. Klik radio button pada grup box sebelah kiri jenis laporan yang akan dicetak. Pilih kode kekamatan desa. Opsi print to file dicentang bila menginginkan agar laporan bisa ditransfer ke format PDF atau Microsoft Excel. Opsi anggaran perubahan dicentang bila ingin mencetak data anggaran setelah perubahan. Klik tombol cetak sehingga dihasilkan laporan yang diinginkan, seperti contoh laporan RPJM Desa berikut. Untuk mencetak ke media printer klik tombol gambar printer yang ada pada sudut kiri atas. Untuk memperbesar tampilan silahkan disesuaikan zoom 50%. D200% sesuai kainan. Klik tombol close untuk menutup laporan. Konto laporan RKP. Konto laporan RPJM Desa yang dana indikatif kegiatannya diinput 6th. Konto laporan RPJM Desa. Penjelasan menu penganggaran. Urutan input pada isian data anggaran adalah sebagai berikut. Kegiatan. Pendapatan. Pembiayaan 1. Belanja. Pembiayaan 2. Kegiatan. Menu kegiatan digunakan untuk memasukkan data kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. Petunjuk pengoperasian. Dari user desa pilih data entry penganggaran isian data anggaran kemudian pilih kegiatan. Langkah penginputan dimulai dari pemilihan bidang, subbidang, kegiatan, dan paket kegiatan. Pilih bidang, lalu klik 2X untuk isi subbidang pada bidang YG dipilih. Pilih subbidang,
lalu klik 2X untuk isi kode kegiatan pada sub-bidang yang dipilih. Data kegiatan harus dilengkapi dengan atribut kegiatan yang meliputi kode, nama kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, nama pelaksana kegiatan, keluaran dan pagu anggaran setahun. Sumber data menggunakan data RKP desa dan pastikan pada barkade kegiatan tercantum RKP. Apabila tidak muncul berarti sebelumnya desa tidak menginput data perencanaan atau salah pilih tahun dalam input dana indikatif RKP. Klik pada tombol tambah, pada kode kegiatan klik RKP dan pilih kode kegiatan yang tertera. Akhiri dengan tombol simpan atau batal. Selanjutnya Anda mengisi paket kegiatan yang mana wajib untuk diisi saat ini baik sumber dana apapun, tagging wajib diisi sebelum paket kegiatan disimpan. Isikan semua data yang ada lalu isikan tagging yang tersedia saat ini. Stunting. Ketahanan pangan. Penanganan COVID-19. BLT desa. Padat karya tunai desa. Infrastruktur pemerintah. Infrastruktur publik. Penanganan inflasi desa. Penjentasan kemiskinan ekstrem. Operational pemerintahan desa umum. Pengembangan wisata desa. Pengembangan produk unggulan desa. Operational pemerintahan desa sumber dana desa. Registrasi social economy, Regsosek. Pemenuhan akses kesehatan sesuai kewenangan desa. Pendataan masyarakat desa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pencegahan, mitigasi dan penanganan bencana/kejadian luar biasa. Pelestarian sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan desa. Pemanfaatan energi terbarukan di desa. Peningkatan kualitas sanitasi di desa. Penguatan keterlibatan dan fasilitasi masyarakat dalam program kegiatan desa. Lane. Note, tagging hanya untuk penandaan kegiatan yang dapat dianggarkan masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tiap tahunnya. Pendapatan. Menu pendapatan digunakan untuk melakukan penginputan data anggaran pendapatan pemerintah desa. Pendapatan tersebut dapat berupa hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil pengelolaan pasar desa, hasil usaha desa lainnya, hasil swadaya, dana desa, dan pendapatan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumber data, RKP desa. Petunjuk pengoperasian. Diisi dari menu data entry penganggaran, pilih desa, nama kecamatan kemudian pilih nama desa. Kemudian pilih pendapatan. Klik pada tombol tambah. Pilih kode nama kelompok pendapatan, nama jenis pendapatan, dan nama objek pendapatan dengan menekan tombol. Klik pilih dan simpan, lalu lakukan penjualan data RB rinci. Akhiri dengan tombol simpan atau batal. Pembiayaan 1. Petunjuk pengoperasian. Die dari Menü Data Entry gleich Penganggaran gleich Pilih desa gleich Nama. Kekamatan kemudian pilih nama desa. Kemudian pilih pembiayaan 1. Klik pada tombol tambah. Pilih code, kelompok, jenis dan objek. Akhiri dengan tombol simpan atau batal 6, lakukan penjualan pada rap rincian. Nomor urut 01. Urayan. Shilpa Dana Desa Tahun 2020. Jumlah Satuan 1 Tahun. Harga Satuan 10.000.00000. Sumber dana. Sisa DDS Tahun 2023, 5.500.000. Sisa ADD Tahun 2023, 4.500.000. Belanja. Petunjuk pengoperasian. Untuk dapat melakukan input data belanja desa lakukan langkah-langkah sebagai berikut.
Click menu data entry equals Pengangaran, Asian data Angaran. Pili desa gleich Doppelklick ke Kamatan den Nama desa. Pili Tombol Belanja. Double-click Nama Bidang sehingga tab berpindah ke kegiatan. Double-click Nama kegiatan sehingga tab berpindah pada paket. Pada tab paket akan muncul paket YG sudah diinput, wajib di submenu kegiatan input sampai paket, klik 2x ke paket yang ingin diisi. Klik tambah dan pilih kode rekening belanja dengan menekan tombol elipse. Pilih kode rekening belanja desa mulai dari level jenis, objek dan rincian objek belanja. Klik simpan untuk menyimpan hasil pilihan rekening belanja. Double-klik nama rekening yang sudah tersimpan sehingga tab berpindah pada era rinci. Klik tambah dan segera otomatis nomor urut terasai. Isi uraian belanja sesuai dengan peruntukannya, jumlah satuan, satuan belanja, harga satuan dan sumber dana. Klik simpan bila sudah selesai, secara otomatis jumlah terkalkulasi dan direkap pada objek belanja yang bersangkutan. Coba latihan dengan menjasai data di bawah. Code rec. Uraian. Sumber dana. Vol. Sat. Harga satuan. Jumlah. 5. Belanja. 153.152.000. 2.0.1.06. 1. Piket Pembangunan. Gedung Putih Dusun. Mawar. 76.576.000. 5.3.4. Belanja Modal Gedung Bangunan de Tama. 76.576.000. 5.3.4.01. Belanja Modal Gedung. Bangunan, Taman, Honor. Pelaksana Kegiatan. 5.600.000. 1. Honor Ketua. DDS. 1. OK. 500.000. 500.000. 2. Honor Anggota Tim. DDS. 17. OK. 300.000. 5.100.000. 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung. Bangunan, Taman. Upah Tenaga Kerja. 40.200.000. 1. Upah Tukang. DDS. 160. HOK. 120.000. 19.200.000. 2. Upah Pekerja. DDS. 240. HOK. 87.500. 21.000.000. 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung. Bangunan, Taman, Bahan Baku / Material. 30.776.000. 1. Seaman. DDS. 85. ZAC. 45.000. 3.825.000. 2. Pazar. DDS. 20. M3. 350.000. 7.000.000. 3. Bata. DDS. 8. Pickup. 600.000. 4.800.000. 4. Coral. DDS. 4. Pickup.
for 50.00000, 1.800.000, 5. Base ICOR 10 mm. DDS. 80. Badong. 70.00000, 5.600.000, 6. Base ICOR 12 mm. DDS. 40. Badong. 95.00000, 3.800.000, 7. Base ICOR 6 mm. DDS. 40. Badong. 30.00000, 1.200.000, 8. KU Yusuk. DDS. 40. Badong. 35.500, 1.420.000, 9. Peipan Syrup. DDS. 20. Bua. 19.750, 395.000, 10. Paku Yusuk. DDS. 10. kg. 21.000, 210.000, 11. Kawat Bandrat. DDS. 6. kg. 121.000, 726.000, 2.0.1.06. 2. Pikit Pembangyan. Gedung Pudi Disan. Melatai. 76.5 76.000, 5.3.4. Belania Modal Gedung Bangunan de Tama. 76.5 76.000, 5.3.4.01. Belanja Modal Gadung. Bangunan, Taman, Honor. Peliksana Kijiatan. 5.600.000, 1. Honor Quechua. DDS. 1. Okay. 500.000, 500.000, 2. Honor Angoda. DDS. 17. Okay. 300.000, 5.100.000, 5.3.4.02. Belanja Modal Gadung. Bangunan, Taman. Yupa Tenaga Kerja. 40.200.000, 1. Yupa Tukong. DDS. 160. HOK. 120.000, 19.200.000, 2. Yupa Pakurja. DDS. 240. HOK. 87.500, 21.000.000, 5.3.4.03. Belanja Modal Gadung, Bangunan, Taman, Bahan Baku / Material. 30.7 76.000, 1. Seaman. DDS. 85. Zach. 45.000, 3.825.000, 2. Pazar. DDS. 20. M3. 350.000, 7.000.000,
3. Bata. DDS. 8. Pickup. 600.00000. 4.800.00000. 4. Coral. DDS. 4. Pickup. For 50.00000. 1.800.00000. 5. Base ICOR 10 mm. DDS. 80. Badong. 70.00000. 5.600.00000. 6. Base ICOR 12 mm. DDS. 40. Badong. 95.00000. 3.800.00000. 7. Base ICOR 6 mm. DDS. 40. Badong. 30.00000. 1.200.00000. 8. Keu Yusuk. DDS. 40. Badong. 35.500. 1.420.00000. 9. Peipan syrup. DDS. 20. Bua. 19.750. 395.00000. 10. Paku Yusuk. DDS. 10. kg. 21.00000. 210.00000. 11. Kawat Bandrat. DDS. 6. kg. 121.00000. 726.00000. Pembiayaan 2. Petunjuk pengoperasian. Untuk dapat melakukan penjemputan data penerimaan pembiayaan lakukan langkah-langkah berikut. Pilih menu data entry equals, penganggaran equals, izin data anggaran. Pilih desa gleich nama kekamatan kemudian pilih nama desa. Kemudian pilih pembiayaan 2. Klik pada tombol tambah. Klik tombol untuk memilih kode rekening penerimaan pembiayaan. Kemudian pilih simpan. Setelah itu klik 2x pada rekening yang dipilih untuk menjadi rincian pembiayaan. Klik pada tombol tambah. Isikan urayan untuk menjadi urayan dari kode rekening pembiayaan 2. Isikan jumlah satuan, harga satuan dan sumber dana, kemudian pilih simpan. Konto data yang dapat diisi. Nomor urut. 01. Urayan. Penyertaan modal desa. Jumlah satuan. 1 tahun. Harga satuan. 20.000.00000. Sumber dana. Dana desa. Urayan. Penyertaan modal bums mina utama. Pembuatan saldo awal oleh desa. Saldo awal. Saldo awal merupakan akumulasi saldo akun-akun tahun sebelumnya yang masih berlanjut ke tahun berikutnya. Akun-akun tersebut merupakan akun neraca atau laporan kekayaan milik desa, LKMD. Pada buku modul ini, saldo awal yang diinputkan yaitu No. Code rec. Nama akun. Debit, Rp. Credit, Rp. 1. 1.1.1.02. Rekening kas desa. 10.000.000. 2. 3.1.2.01. Akitas SL. 10.000.000. Input saldo awal tersebut melalui menu sebagai berikut. Diisi dari menu data entry equals, pembukuan equals, saldo awal equals, pilih desa. Nama kekamatan kemudian pilih nama desa. Klik lap kekayaan desa.
Klik tambah dan klik kode rekening dan pilih kode rekening yang dimaksud. Isikan nilai rupiahnya pada posisi debit atau kredit yang sesuai. Click Simpan. Menu saldo awal tidak bisa ditutup apabila posisi debit dan kredit belum sama jumlahnya, belum seimbang. Hal lain yang dapat dianput pada saldo awal diantaranya. Akun kas di Bendahara Desa, saldonya diambil dari buku kas umum pada akhir tahun setelah ditutup. Sedangkan akun rekening kas desa diambil dari buku bank setelah sebelumnya dilakukan rekonsiliasi dengan rekening koran. Akun piutang, pengisiannya dengan melakukan inventarisasi atas hak desa yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan. Hak desa diketahui misalnya dari dokumen perjanjian sewa, di mana pihak ketiga sudah menikmati jasa pelayanan yang diberikan desa, namun belum membayar kewajibannya. Contoh lainnya terkait dengan pendapatan transfer misalnya terdapat pendapatan berupa dana transfer yang telah ditetapkan dalam surat keputusan, dana desa, ed, delel, sehingga sudah menjadi hak, namun hingga akhir tahun belum diterima. Akun persediaan dilakukan dengan cara melakukan stok opname yaitu menghitung sisa persediaan yang masih ada per tanggal laporan dengan menggunakan nilai pembelian terakhir. Contoh yang termasuk ke dalam akun ini. Persediaan banda postematerij. Persediaan alat tulis kantor. Persediaan blanco de barang cetakan. Persediaan alat listrik, lampu, baterai. Persediaan bahan/material. Persediaan alat kebersihan/bahan pembersih. Persediaan bibit hewan/tanaman. Persediaan barang yang akan dirakan kepada masyarakat. Akun investasi penyertaan modal pemerintahan desa adalah akumulasi jumlah uang yang diberikan kepada BUMDes dengan mengacu kepada peraturan desa. Yang termasuk ke dalam akun ini tidak hanya penyertaan modal berupa uang saja, namun penyertaan modal yang berupa barang harus dimasukkan dalam akun ini juga. Akun aset tetap berupa golongan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, jalan jaringan dan irigasi, angkanya diambil dari hasil rekonsiliasi antara buku inventaris pengurus barang dan laporan progres kegiatan dari pelaksana kegiatan maupun penambahan atau pengurangan sesuai dengan catatan dari pengurus barang. Bisa penambahan berupa hibah dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, atau pengurangan berupa penghapusan aset milik desa berdasarkan SK dari kepala desa. Akun dana cadangan dilakukan inventarisasi atas rekening bank yang menampung dana cadangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Akun kewajiban jangka pendek dilakukan inventarisasi atas kewajiban pemerintah desa. Contohnya adalah pendapatan diterima di muka. Akun kekayaan bersih merupakan selisih antara nilai aset desa dengan kewajiban jangka pendek. Konto. Saldo akhir kas TA 2022 pada desa latihan terdiri dari. No. Code Rec. Nama akun. Saldo akhir. 1. 1.1.1.01. Kas di Bendahara Desa. 7.600.00000. 2. 1.1.1.02. Rekening kas desa. 15.400.00000. Pada saldo kas di Bendahara Desa tersebut, terdapat saldo pajak yang belum dibayarkan disetorkan oleh Bendahara Desa pada tahun 2022 menjadi hutang pajak dan baru dibayarkan di tahun 2023, terdiri dari No. Code Rec. Nama akun. Saldo akhir. 1. 2.1.3.01. Hutang pajak pertambahan nilai PPN. For 0.000.00000. 2. 2.1.3.02. Hutang pajak penghasilan PPH 21. 350.00000. 3. 2.1.3.03. Hutang pajak penghasilan PPH 22. 150.000.
00. 4. 2.1.3.04. Hudong Pajak Pangasilan PPH 23. 80.00000. Jumla. 4.5 80.00000. Selain itu, desa memiliki nilai sisa persediaan yang didapat dari hasil stok opname sebagai berikut. No. Code Rec. Nama Akun. Saldo Akhir. 1. 1.1.3.01. Persediaan Banda Posten Material. 300,000,00. 2. 1.1.3.02. Persediaan Alat Tulis Cantor. 1.200.00000. Kemudian, pada tahun 2022 pemerintah desa melakukan penyertaan modal senilai. No. Code Rec. Nama Akun. Saldo Akhir. 1. 1.2.1.01. Penyertaan modal pemerintah desa. 400.000.00000. Dan yang terakhir nilai aset tetap untuk tahun 2022 tercatat sebagai berikut. No. Code Rec. Nama Akun. Saldo Akhir. 1. 1.3.1.01. Tanah Kas Desa. 250.000.00000. 2. 1.3.1.12. Tanah untuk Bangunan Gedung. 150.000.00000. 3. 1.3.2.02. Alat Angkutan. 67.000.00000. 4. 1.3.2.05. Alat Kantor dan Rumah Tangga. 123.450.00000. 5. 1.3.2.07. Computer. 54.000.00000. 6. 1.3.3.01. Bangunan Gedung Kantor. For 50.000.00000. 7. 1.3.3.08. Bangunan Gedung Pertemuan. 125.000.00000. 8. 1.3.3.09. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan. 130.000.00000. 9. 1.3.4.01. Jalan. 330.000.00000. Sehingga pada awal tahun berikutnya, desa harus melakukan entrian saldo awal masing-masing akun tersebut, kemudian dilawankan dengan akun ekuitas dan ekuitasal. Dari contoh di atas maka dapat dilakukan pengisian saldo awal untuk posisi debit dan kredit sebagai berikut. No. Code Rec. Nama Akun. Debit. Credit. 1. 1.1.1.01. Kasti Bendahara Desa. 7.600.00000. 2. 1.1.1.02. Rekening Kas Desa. 15.400.00000. 3. 2.1.3.01. Hudong Pajak Pertambahan Nilai PPN. 4.000.00000. 4. 2.1.3.02. Hudong Pajak Pangasilan PPH 21. 350.00000. 5. 2.1.3.03. Hudong Pajak Pangasilan PPH 22. 150.000.000.
6. 2.1.3.04. Hudong Pajak Pangasilan pph 23. 80.00000. 7. 1.1.3.01. Persedian Banda Posten Materiei. 300.000,00. 8. 1.1.3.02. Persedian Alat Tulas Cantor. 1.200.00000. 9. 1.2.1.01. Penyerton Modal Pemerintah Desa. 400.000.00000. 10. 1.3.1.01. Tanah Kas Desa. 250.000.00000. 11. 1.3.1.12. Tanah Untuk Bangunan Gedung. 150.000.00000. 12. 1.3.2.02. Alat Angkutan. 67.000.00000. 13. 1.3.2.05. Alat Kantor Dan Rumah Tangga. 123.450.00000. 14. 1.3.2.07. Computer. 54.000.00000. 15. 1.3.3.01. Bangunan Gedung Kantor. For 50.000.00000. 16. 1.3.3.08. Bangunan Gedung Pertemuan. 125.000.00000. 17. 1.3.3.09. Bangunan Gedung Temat Pendidikan. 130.000.00000. 18. 1.3.4.01. Jalan. 330.000.00000. 19. 3.1.1.01. Iquitas SL. 18.420.00000. 20. 3.1.2.01. Iquitas. 2.080.950.00000. Jumla. 2.103.950.00000. 2.103.950.00000. Catatan. Debit dan kredit ditentukan oleh saldo normal masing-masing akun, dapat dilihat pada parameter rekening. Untuk akun khas setara khas lawan dange Equitas sal. Seleng akun tersebat lawan dange akun Equitas. Akun kas dan setara kas yang dimaksudkan untuk hutang pajak tidak perlu dicatat dengan Equitas Sale, rekening _kas pada hutang pajak. Posting data anggaran oleh Kabupaten. Posting data anggaran harus dilakukan sebelum menata anggaran kas dimulai ataupun masuk ke penatausahaan. Pada tanggal 30 Desember 2023 telah disetujui usulan APB Desa Latihan. Atas persetujuan tersebut diterbitkan Perdes nomor 13 tanggal 30 Desember 2023 oleh Kepala Desa. Lakukan posting data anggaran APB Desa Latihan tahun 2024 sesuai informasi yang dibutuhkan di atas. Akses melalui menu data entry penganggaran posting APB Desa, posting awal tahun.
Setelah melaksanakan posting anggaran APB Desa, Pemdes melakukan posting Pedis, Perkadis dan Pedis Pertanggungjawaban APB Desa terlebih dahulu. Akses menu data entry, penganggaran, peraturan APB Desa, pilih jenis peraturan lalu isikan data dan klik proses. Pada saat ini data posting langsung terkunci. Sekarang wajib menganggarkan biaya admin ban dan pendapatan bunga ban. Anggaran kas desa. Masuk pada menu data entry, penganggaran, anggaran khas desa. Pilih antara pendapatan, belanja, pembiayaan. Klik Lot. Berikut penjelasan tiap menu. Update. Digunakan untuk mengupdate Pegu, apabila ada perubahan. Bulan Pencaran. Menjasai/mengubah rencana wang masuk, pendapatan, atau keluar belanja. Bagi termin. Mengisi pesanan nilai dari suatu pagu, ran, untuk membagi, sehingga nilai masuk ke bulan pencairan. Bagi rata. Membajai rata nilai swata Pegu ku tiap bulan. Semua. Untuk mempengaruhi semua akan baik termin/bagi rata. Konto penjajan. Cetak peraturan APB Desa. Masuk di menu data entry, penganggaran, peraturan APB Desa. Pilih Perdes, Perkades atau Pertanggungjawaban APB Desa. Isikan data yang diperlukan. Setelah disimpan, untuk mencetak Anda tekan tombol Perdes. Maka file Word hasil setaken yang telah diinput akan muncul. Bab 3 Modul Penatusahan. Penjelasan modul penatausahaan. Penerimaan desa. Silpa tahun lalu. Guna mempermudah desa dalam mencatat realisasi Silpa, pada rilis 2.0.6 sekarang Silpa difasilitasi pada menu penerimaan desa. Silahkan tekan tombol tambah, isikan tanggal dan keterangan, lalu tekan tombol tambah berwarna merah. Pilih Silpa tahun sebelumnya sesuai akun. Setelahnya klik simpan. Penerimaan tunai. Petunjuk pengoperasian. Diisi dari menu data entry penatausahaan penerimaan desa, pilih desa, nama kecamatan kemudian pilih nama desa. Kemudian pilih penerimaan tunai. Klik pada tombol tambah. Isakan no. Bukti penerimaan. Tanggal bukti. Uraian. Lakukan penjajan data rincian TBP. Akhiri dengan tombol simpan atau batal. Penerimaan bank. Petunjuk pengoperasian. Disai dari menu data entry equals, penatausahaan equals, penerimaan desa. Gleich pilih desa gleich nama kecamatan kemudian pilih nama desa. Kemudian pilih penerimaan bank. Klik pada tombol tambah. Isakan no. Bukti penerimaan, tanggal bukti, uraian. Lakukan pengisian data rincian TBP dengan cara memilih kode rincian dan nilai penerimaan. Akhiri dengan tombol simpan atau batal. Penyetoran. Petunjuk pengoperasian. Disai dari menu data entry equals, penatausahaan equals, penerimaan desa. Gleich pilih desa gleich nama kecamatan kemudian pilih nama desa. Kemudian pilih penyetoran. Klik pada tombol tambah. Isakan no. Bukti penyetoran, tanggal seter, uraian dan pilih rekening penerima. Klik tombol simpan. Kemudian lakukan pengisian data rincian-rincian setoran dengan cara klik tombol tambah dan memilih nomor bukti penerimaan. Akhiri dengan tombol simpan atau batal. Mutasi kas. Petunjuk pengoperasian penerikan. Die dari menu data entry gleich penatusahan gleich mutasi kas. Klik penggambalan. Klik pada tombol tambah. Kemudian isikan data yang diperlukan, sesuaikan dengan rak saat penarikan dana untuk belanja panjar ataupun pembayaran secara tunai.
Beberapa kad garis miring kota mengatur pada perbubnya dalam hal penarikan dana wajib ada SPP yang terverif terlebih dahulu atau batas maksimal wang tunai yang dipegang bendahara. Jadi mekanismenya silahkan menyesuaikan perbub wilayah masing-masing. Akiri dengan tombol simpan atau betul. Petunjuk pengoperasian penyetoran. Die dari Menü data entry gleich penatosahan gleich mutasi kas. Klik penyetoran. Klik pada tombol tambah. Kemudian isikan data yang diperlukan, sesuaikan dengan kondisi saat penyetoran pendapatan desa yang kemudian dimasukkan ke BAN. Akiri dengan tombol simpan atau betul. Petunjuk pengoperasian pendapatan bunga. Die dari Menü data entry gleich penatosahan gleich mutasi kas. Klik pendapatan bunga. Klik pada tombol tambah. Kemudian isikan data yang diperlukan, sesuaikan dengan kondisi saat ada bunga BAN yang masuk. Akiri dengan tombol simpan atau betul. Petunjuk pengoperasian biaya admin bank. Die dari Menü data entry gleich penatosahan gleich mutasi kas. Klik pendapatan bunga. Klik pada tombol tambah. Kemudian isikan data yang diperlukan, sesuaikan dengan potongan admin BAN yang dikenakan. Akiri dengan tombol simpan atau betul. Petunjuk pengoperasian biaya admin bank. Die dari Menü data entry gleich penatosahan gleich mutasi kas. Klik pendapatan bunga. Klik pada tombol tambah. Kemudian isikan data yang diperlukan, sesuaikan dengan potongan admin BAN yang dikenakan. Akhiri dengan tombol simpan atau batal. SPP kegiatan. Kegiatan yang harus dibayarkan sebelum hasil diterima gunakan SPP Panjar dengan pertanggungjawaban 10 hari kerja. Kegiatan yang harus diterima hasilnya terlebih dahulu garis miring barang diterima lebih dahulu. Gunakan SPP definitif. Pada aplikasi SysCoides 2.0.6 sekarang dikenal 2 jenis status SPP. Draft SPP yang baru dibuat, dapat diinput kwitansinya sebelum dicetak dan mengalami proses verifikasi untuk dicairkan. Final SPP yang telah diverifikasi cetaknya sehingga kwitansi yang diinput sudah dirasa sesuai dan siap dicairkan. Panjar kegiatan. Petunjuk pengoperasian. Diisi dari menu data entry penatausahaan SPP kegiatan, pilih desa, nama kecamatan kemudian pilih nama desa. Kemudian pilih SPP Panjar. Klik pada tombol tambah. Isikan no SPP. Tanggal SPP Danuran. Lakukan pengisian data rincian SPP dengan cara memilih kode rincian dan isikan nilai SPP. Apabila rincian sudah oke, silahkan simpan, lalu cetak dan proses untuk TTD verifikasi dan pengesahan pejabat di desa. Apabila sudah silahkan ubah status SPP menjadi final. Akhiri dengan tombol simpan atau betul. SPP definitif. Petunjuk pengoperasian. Diisi dari menu data entry penatausahaan SPP kegiatan, pilih desa, nama kecamatan kemudian pilih nama desa. Kemudian pilih SPP definitif. Klik pada tombol tambah. Isian nomor SPP. Tanggal SPP dan uraian, no rekening dan BAN serta NPWP penerima agar disesuaikan saja. Lakukan penjajan data rincian SPP. Lakukan penjajan data bukti penjaluran. Lakukan pengisian data potongan pajak, apabila ada, gunakan kalkulator pajak yang tersedia, centang pada jenis pajak YG sesuai dengan akun lalu klik set. Silahkan cetak, pada hard copy setelah diverifikasi sekretaris desa dan disetujui kepala desa maka SPP dapat diubah ke statusnya final. Akhiri dengan tombol simpan. Catatan, mekanisme definitif pada penerapan non-tunai akan berbeda, panduan tersendiri. SPP pembiayaan. Petunjuk pengoperasian. Diisi dari menu data entry penatausahaan SPP kegiatan, pilih desa, nama kecamatan kemudian pilih nama desa.
Kemudian pilih SPP Pembiayaan. Klik pada tombol tambah. Izin no SPP. Tanggal SPP Danyuran. Lakukan penjajan data rincian SPP. Lakukan penjajan data bukti penjaluran. Lakukan penjajan data potongan pajak, apabila ada. Silahkan cetak pada hard copy setelah diverifikasi sekretaris desa dan disetujui kepala desa, maka SPP dapat diubah ke statusnya final. Akhiri dengan tombol simpan. Pengkaran SPP. Kita perlu menjenggat SPP yang sudah diinput sebelumnya terdiri atas. SPP 0001 Panyar Upah Pekerja, tunai 3 Millionen. SPP 0002, Pembayaran Bahan Baku / Material, Bank, 22.500.000. SPP 0003, Pembiayaan Bunds, tunai, 20.000.000. Sebelum masuk ke pencairan silahkan buat mutasi kas dana desa untuk SPP 0003 yang tunai tadi. SPP 0001 aman karena ada cadangan uang tunai di bendahara. Petunjuk pengoperasian diisi dari menu data entry penatausahaan pencairan SPP, pilih desa, nama kecamatan kemudian pilih nama desa. Klik Bukti Pengkaran. Kemudian pilih SPP yang belum dicairkan. Klik pada tombol tambah. Isikan nomor bukti, tanggal bayar dan uraian dan pilih cara pembayaran, tunai atau bank. Akhiri dengan tombol simpan atau betul. Apabila data sudah sesuai, user admin supervisor dapat klik ubah kunci bukti lalu simpan bukti pencairan ini. Atau melalui menu tools, user desa tidak akan dapat mengedit atau menghapus transaksi yang sudah dicairkan apabila sudah dikunci. Lakukan Pengkaran pada 3 SPP tadi. SPJ Panjar Kegiatan. Pertanggungjawaban panja tidak selesai ketika SPP dicairkan saja, namun panja memiliki mekanisme pertanggungjawaban sendiri. SPP dibuat tanpa kwitansi, verifikasi, pencairan SPP, uang diserahkan ke pelaksana kegiatan, uang dipegang bendahara dan menunggu kwitansi diserahkan oleh pelaksana kegiatan. Setelah penggunaan terekap maka input total penggunaan di menu SPJ kegiatan ini. Petunjuk Pengoperasian. Diisi dari menu data entry penatausahaan SPJ kegiatan, pilih desa, nama kecamatan kemudian pilih nama desa. Klik SPJ Panjar Kegiatan. Kemudian pilih nomor SPP Panjar yang akan di-SPJ-kan. Klik pada tombol tambah. Isikan no SPJ, tanggal SPJ Danyuran. Lakukan penjajan data rincian SPJ. Lakukan penjajan data bukti kwitansi. Lakukan penjajan data pajak, apabila ada. Akhiri dengan tombol simpan atau betul. Penjambalian sisa Panjar. Dalam kasus Panjar sebelumnya kita melihat tidak semua upah pekerja dibayarkan, ada sisa 2 hok yang mungkin saja terjadi di desa. Pengembalian sisa tersebut dilakukan pada submenu pengembalian sisa Panjar. Petunjuk pengoperasian diisi dari menu data entry penatausahaan SPJ kegiatan, pilih desa, nama kecamatan kemudian pilih nama desa. Klik sisa Panjar. Kemudian pilih nomor bukti SPJ yang dikembalikan sisanya. Klik pada tombol tambah. Isikan no bukti, tanggal bukti Danyuran sisa penjambalian Panjar. Jumlah pengembalian akan langsig terisi sesuai sisa. Klik simpan, sitak bukti, minta TDD dan simpan bukti. Penyetoran pajak. Setelah melakukan pencairan, membayarkan ke pihak penerima, dan memotong pajak atas belanja yang dilakukan, bendahara selanjutnya perlu menyetorkan pajaknya. Mengecek hutang pajak bisa dilakukan di menu laporan, penatausahaan, buku pembantu pajak. Terlihat bendahara masih memiliki hutang pajak tahun lalu dan saat ini. Petunjuk pengoperasian diisi dari menu data entry penatausahaan, penyetoran pajak, pilih desa, nama kecamatan kemudian pilih nama desa. Klik Penyetoran Pajak.
Click Pada Tombol Tamba. Isakan no Bukti, Tangal Bukti, Pili Code Rinshin, Ketarangan Identitas. Penyetor, kode map 411122 100 pph 22, 411121 100 pph 21, 411123 100 pph 23, 411211 100 ppn, NPWP dan NTPN dan cara penyetoran, tunai atau bank, agar disesuaikan. Lakukan Penjian Data Rinshin Bukti. Klik lalu pilih pajak yang akan disetorkan. Untuk kasus PPN dan aplikasi 206 pembayaran pajak tahun sebelumnya tidak perlu menggunakan jurnal. Sesuai uraian sebelumnya, kita pilih pajak tahun lalu untuk dibayarkan terlebih dahulu. Akiri dengan tombol simpan atau betul. Lakukan pembayaran pada seluruh pajak terutang, sementara pajak YG sudah dibayarkan akan muncul seperti ini. Output dana desa. Petunjuk pengoperasian. Sebelum mengisi output, isikan pada bagian realisasi keuangan hingga tahap I2 atau tahap 3 dan bila ingin mengupdate pagu dengan RAB, masuk ke menu realisasi keuangan. Diisi dari menu data entry penatausahaan output dana desa, pilih desa, nama kecamatan kemudian pilih nama desa, realisasi KEU. Pilih tahap, ganti renting waktu, sentang update, lalu proses. Apabila sudah muncul notif seperti ini maka sudah sukses, silakan lanjut di menu fisik DD. Klik fisik dana desa. Klik bidang kemudian pilih bidang yang menggunakan sumber dana desa. Klik sub bidang yang dipilih. Klik kegiatan yang dipilih. Klik target output. Pilih paket kegiatan, secara otomatis akan muncul daftar paket kegiatan. Lakukan pengisian informasi output fisik dana desa pada tahap I2 atau tahap 3. Isikan volume output, jumlah tenaga kerja, durasi kerja, nilai upah, RP. Akiri dengan tombol simpan atau betul. Catatan. Apabila desa dalam salur dana desa hanya 2 tahap, maka output dana desa diisi tahap 1 dan 2 saja. Apabila 3 tahap maka tahap 1,2 dan 3 diisi kumulatif, sampai dengan, bukan realisasi per tahap. Volume disesuaikan dengan realisasi, apabila hanya 1, maka capaiannya menggunakan persentase, misal bangunan sudah 40% jadi maka diisi 0,4. Jumlah tenaga kerja dan realisasi nilai upah mengikuti nilai yang sudah cair. Realisasi paling atas adalah realisasi total dari seluruh akun belanja pada paket. Bab 4 Modul Pelapora, Perubahan Anggaran, Anggaran Lanjutan und Jurnal Penyesuaian. Pelaporan desa ke kabupaten kota. Dalam melaksanakan tugas pelaporan, operator desa dapat langsung memberikan databasenya kepada admin kabupaten untuk selanjutnya digabungkan datanya lalu mencetak laporan yang diperlukan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan tiap semester atau pada akhir tahun. Bila hanya akhir tahun maka desa mencetak laporan semesternya atau backup database dan diberikan kepada admin kabupaten. Pada aplikasi 206 kabupaten kota sudah diwajibkan untuk menginstal SQL Server untuk mengkompilasi data mode offline di desanya. Kabupaten kota dapat menginstal sendiri installer MS SQL Server 2008 R2SD seri 2019 jenis Express Advanced yang dapat diunduh pada website Microsoft gratis untuk kepentingan kompilasi laptop PC offline lokal. Proses instalasi dapat melihat panduan terpisah, video tutorial ataupun berkonsultasi bertemu dengan admin pada Kemendagri, BPKP dan BPKP perwakilan. Setelahnya admin kabupaten kota dapat melakukan penggabungan database melalui menu. Pilih kecamatan, pilih desa, tekan tombol elipse, pilih database desa yang akan digabungkan di kabupaten. Pilih database. Klik load dan proses, maka database desa tersebut sudah masuk ke database kabupaten. Kompilasi,
silahkan ulang proses dengan memilih desa lainnya. Laporan-laporan yang dapat dicetak pada rilis 2.0.6. Berikut adalah laporan-laporan yang dapat dicetak dari aplikasi Siskeudes rilis 2.0.6. Laporan parameter. Laporan perencanaan. Laporan penganggaran. Laporan penatausahaan. Laporan pertanggungjawaban. Draft CALC sudah dapat dihasilkan, jadi desa diharapkan sudah bisa menghasilkan CALC setiap tahunnya. Laporan kompilasi Pemda. Laporan monitoring Pemda. Catatan. Pada rilis baru ini Pemda Desa sudah dapat mencetak laporan sesuai dengan keadaan realnya, apakah laporan masih berupa draft atau sudah posting, dan apakah draft tersebut awal perubahan, dan apakah posting yang dilakukan sesuai dengan kode posting berapa. Dengan ini diharapkan kualitas laporan keuangan menjadi semakin valid dan akuntabel. Cetak laporan pertanggungjawaban sesuai kode posting. Cetak draft. Cetak laporan sesuai kode posting. Perubahan anggaran. Masuk pada siklus yang tidak kalah pentingnya, apabila desa melakukan perubahan APBDes, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Contoh kasus. Masuk ke menu perencanaan, ubah status APBDes ke PA. Lakukan perubahan pada menu isian data anggaran. Misal kita akan mengurangi nilai pagu paket pembangunan PAUD Dusun Melati dan menambah Dusun Mawar. Silahkan kurangi nilai pagu Dusun Melati. Tambahkan pagu Dusun Mawar. Selanjutnya apabila ada perubahan pendapatan desa, maka masuk ke menu pendapatan ubah pendapatan desanya, berkurang, bertambah. Sebagai contoh bagi hasil BUMDes berkurang 4 juta, 16 juta, 12 juta. Sama seperti di atas apabila paket berkurang, berubah silahkan ubah rincian belanjanya di menu belanja. Selanjutnya apabila semua perubahan sudah dilakukan silahkan posting. Apabila perubahan hanya penambahan pagu pendapatan dan belanja, silahkan ikuti langkah sesuai saat penyusunan anggaran seperti biasa. Anggaran lanjutan. Terlihat pada belanja tahun 2024 ada belanja yang belum dapat dilaksanakan hingga selesai. Belanja ini akan masuk ke dalam anggaran lanjutan. Desa menginput anggaran lanjutan apabila ingin mencetak PAL dari Siskeudes. Masuk ke menu penganggaran, anggaran lanjutan kegiatan lanjutan, lalu klik, dan pilih kegiatan yang akan dibuat PAL-nya. Isikan target fisik dan real yang telah dicapai dan sisa hari kegiatan, data pada output dana desa. Isikan RAB lanjutan seperti saat mengisi rancangan belanja, isikan sesuai dengan belanja yang belum dibayarkan per akun belanja. Pilih CAC. Setelah pilih paket, pilih akun belanja yang akan dibuat PAL-nya. Setelah pilih akun, isikan realisasi akhir dari akun tersebut. Isikan rincian belanjanya. Isikan rak lanjutan dan tuliskan pada bulan Januari dan Februari sesuai jumlah yang dikeluarkan dalam pembayaran ke depan. Cetak hasil inputan pada menu penganggaran. Selanjutnya ketika pada TA 2025 silahkan PAL ini dijadikan dasar dalam menginput DPA penganggaran TA 2025. Jurnal penyesuaian. Menu akhir yang penggunaannya bergantung pada mekanisme penjurnalan adalah jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dilakukan untuk menyesuaikan saldo akun-akun sesuai dengan kebutuhannya agar laporan dapat tersaji dengan tepat. Berikut adalah beberapa jurnal yang bisa dilakukan desa. Apabila ada mekanisme penjurnalan lain akan disampaikan melalui surat edaran. Jurnal balik persediaan. Saldo akun persediaan yang semisal kita input di menu saldo awal, harus dilakukan jurnal balik terlebih dahulu di awal tahun agar persediaan tersebut dapat digunakan oleh desa. No. Code Rec. Nama akun. Debet.
Credit 1, 3.1.2.01. Iquitas 1.500.00000. 2, 1.1.3.01. Persedian Banda Postenmaterei. 300.000,000. 3, 1.1.3.02. Persedian Alat Tulis Cantor 1.200.00000. Adapun cara input jurnal penyesuaian tersebut melalui menu sebagai berikut. Diisi dari menu data entry, pembukuan, penyesuaian, pilih desa, nama kecamatan kemudian pilih nama desa. Klik jurnal penyesuaian. Klik tambah dengan logo biru. Isikan tanggal transaksi atau tanggal jurnal penyesuaian, dalam hal ini adalah tanggal 2 Januari tahun berjalan. Isikan nomor bukti CREF. Isikan uraian dengan kalimat awal, jurnal balik, DST. Kemudian klik tambah, tombol berwarna merah. Dan klik kode rekening dan pilih kode rekening yang dimaksud, isikan nilai rupiahnya pada posisi debit atau kredit yang sesuai. Klik simpan. Untuk menambah rincian, tekan tombol, ubah, berwarna biru, terlebih dahulu, kemudian klik tambah, tombol berwarna merah, dan seterusnya. Setelah itu klik tombol posting. Informasi sudah diposting atau belum terlihat pada menu kanan atas, jika sudah diposting maka akan tercentang. Untuk membatalkannya tekan menu unposting. Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut. Dan jika pada akhir tahun 2024 terdapat stok saldo persediaan tersisa, maka jurnal penyesuaian yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu No. Code Rec. Nama akan. Debit. Credit. 1. 1.1.3. Isakan dengan akan persediaannya. XXXXXX. 2. 3.1.2.01. Iquitas. XXXXXX. Isikan akun persediaannya pada kolom debit dan ekuitas pada kolom kredit. Jurnal penyesuaian reklasifikasi aset tetap. Pada aplikasi Siska UDES, terdapat menu Mapping Korolari Aset. Ini adalah menu untuk melakukan pemetaan aset tetap sesuai dengan belanja modalnya. Pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Pasal 22 ayat 1 berbunyi, belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf C, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset. Dari regulasi tersebut sudah jelas tersirat bahwa yang boleh dianggarkan pada rekening belanja modal hanya barang yang nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun dan menambah aset desanya. Pada beberapa kondisi di lapangan, diketahui bahwa desa menganggarkan belanja barang yang tidak memenuhi kriteria tersebut pada rekening belanja modal. Akibatnya laporan KMD pada Siska UDES jika disandingkan dengan laporan aset tetap pada Sipades menjadi selisih. Agar tidak terjadi selisih pada laporan dimaksud, maka desa harus melakukan jurnal penyesuaian reklasifikasi aset tetap ke rekening lain yang dimaksud. Sebagai contoh dimaksud sebagai berikut. Di desa latihan, terdapat kegiatan, bedah rumah. Kegiatan dimaksud adalah melakukan perbaikan atau renovasi terhadap rumah milik masyarakat yang terpilih. Oleh desa latihan, RAB tersebut diletakkan pada rekening belanja modal gedung bangunan dan taman. Dari contoh di atas terjadi kesalahan penganggaran, yaitu bangunan yang diserahkan kepada masyarakat diletakkan pada akun belanja modal, yang seharusnya diletakkan pada akun belanja barang dan jasa, belanja bantuan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka di Siska UDES perlu dilakukan jurnal penyesuaian reklasifikasi aset tetap bangunan. Sehingga jurnalnya sebagai berikut. No.
Code Rec. Nama Kun. Debit. Credit. 1. 3.1.2.01. Iquitas. 180.000.00000. 2. March 13th, 01. Bangunan gedung tempet keria linea. 180 Millionen,00. Dapat digambarkan sebagai berikut. Jurnal penyesuaian aset tetap yang berasal dari hibah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Pada saat penerimaan aset tetap yang berupa hibah baik itu dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa hanya melakukan inputan hibah masuk pada aplikasi Sipades saja, namun pada aplikasi Siskeudes cenderung diabaikan. Padahal di laporan KMD, tersaji saldo komparasi tahunan untuk akun aset tetap. Sehingga dapat diilustrasikan sebagai berikut. Urayan transaksi. Kekayaan milik desa. Bertambah. Berkurang. Saldo akhir tahun. Belanja modal. Reklas keluar aset tetap. Penghapusan aset tetap. Hibah masak. Catatan hasil pemeriksan, temuan. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penambahan dan pengurangan agar dilakukan pada aplikasi Siskeudes, sehingga laporan KMD untuk akun aset tetap dengan laporan dari Sipades tidak ada selisih. Untuk jurnal penambahan, maka posisi penjurnalannya sebagai berikut. No. Code Rec. Nama Kun. Debit. Credit. 1. 1.3. Isikan dange akun aset tetapnya. XXXXXX. 2. 3.1.2.01. Iquitas. XXXXXXX. Sedangkan untuk jurnal pengurangan, maka posisi penjurnalannya sebagai berikut. Nomor. Code Rec. Nama Kun. Debit. Credit. 1. 3.1.2.01. Iquitas. XXXXXX. 2. 1.3. Isikan dange akun aset tetapnya. XXXXXX. Selesai.